Redmi Pad 2, tapi yang 9,7 inch layarnya, bukan yang 11 inch. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kalau lo lagi cari tablet yang harganya nggak mahal, sekitar 2 juta lebih dikit, lo bisa cobain cek ini nih, Redmi Pad 2. Dan ini dia layarnya yang versi 9,7 inch. Kalau Redmi Pad 2 yang biasa kan layarnya 11 inch kegedean. Kalau ini lebih simpel, lebih enak dibawa kemana-mana. Untuk harganya sendiri gue kurang tahu ya, karena emang belum launching nih Redmi Pad 2 9,7 inch-nya. Kalau Redmi Pad 2 yang 11 inch itu harganya sekarang tuh di sekitar 2,3 sampai 2,5 jutaan. Dan ini boxnya dari Redmi Pad 2. Yang pasti ini tablet dia nggak pakai SIM card ya, jadi WiFi only gitu. Powered by Xiaomi HyperOS, Redmi Pad 2 9,7 inch. Spesifikasi unggulannya di sini kita bisa lihat dia layarnya udah 2K 120 Hz ya. Baterainya 7600 mAh, lebih kecil dibandingin yang Redmi Pad 2 biasa. Tapi chipsetnya mantep nih, Snapdragon 6S Gen 2. Kalau lihat di belakang sini sama ya, tulisannya gitu juga. Yang gue punya ini yang Silver 4GB RAM dan storage-nya 64GB. Kira-kira spesifikasi kayak gini cocoknya di harga berapa ya? Komentar sob. Ya kita langsung unboxing aja. Untuk belinya di mana lo bisa cek ya, link di deskripsi video. Yang pasti ini tablet nggak bisa pakai SIM card, jadi ya lo sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Dan ada varian yang 128GB juga storage-nya, ini yang paling rendahnya nih, yang 64GB. Beli sesuai kebutuhan aja, karena kalau tablet itu nggak perlu gede-gede juga, cukup sih sebenarnya. Kan cuma buat kerja-kerja ringan doang, atau buat hiburan doang. Di dalam kompartemen pertama, langsung dapat kartu ucapan terima kasih ya dari Xiaomi. Terima kasih telah memilih Xiaomi. Hehe. Terus berikutnya kita lihat langsung tabletnya. Oke. Kemudian di kompartemen sini isinya ada charger. Ini charger berapa watt ya? Nih chargernya nih. Power chargernya kecil, cuma 15 watt maksimal. Kemudian di sini juga dapat kabel charger ya, panjang standar yang ujungnya USB atau USB-C. Kemudian di kompartemen sini ada buku panduan penggunaan kartu garansi. Terus juga ada SIM card ejector nih. SIM card ejectornya yang bulat kayak gini nih. Aduh susah banget keluarnya. Nih, SIM card ejectornya kayak gini. Sayang banget nggak dapat casing di dalamnya, jadi kita mesti beli casing sendiri. Ya, casing tablet tuh biasanya kalau tablet baru ya, itu sekitar di bawah 100.000 lah. Tapi ya ini ngalesnya gitu, mesti nyari casing sendiri. Sekarang kita beralih ke tabletnya nih. Tabletnya masih di ini ya, masih di amplopin. Wow, keren. Ini cakep desainnya, simple minimalis. Bodinya dari bahan polikarbonat ya. Frame-nya juga polikarbonat juga, cuman feel-nya berasa kayak dari bahan metal, berasa dingin gitu. Ini dia orientasinya kayak gimana ya? Kita coba buka dulu ininya. Oh, orientasinya dia horizontal ya, bukan vertikal. Secara landscape. Ini kita buka dulu, biar kelihatan cakepnya. Wih, keren. Simple minimalis dengan satu kamera aja, AI smart kamera. Dia tipenya, modelnya, desainnya tuh horizontal kayak gini ya, karena kameranya ada di sebelah sini. Di sisi kanan sini ada tombol power dan grill speaker. Sementara di sisi kiri ada grill speaker, lubang port charger dan juga port audio. Di sisi atas ada lubang mic, slot kartu, dan juga ada tombol volume ya. Kita lihat nih slot kartunya kayak gimana. Harusnya sih ini cuma single SD card aja ya, tuh SD card aja. Dia nggak bisa pasang SIM card. SD card aja buat nambahin storage-nya yang 64GB, kalau kurang tambahin. Di sisi bawah polos, nggak ada apa-apa. Nggak perlu cari-cari keyboard originalnya ya, karena tablet itu nggak didesain dengan keyboard. Kalau dilihat nggak ada pin sama sekali di bagian samping-sampingnya. Biasanya ada pin 4 biji gitu atau 5 biji, itu biasanya buat connect ke keyboard. Ini nggak ada. Oke, sekarang untuk lihat bagian dalamnya kita setting dan kita install beberapa aplikasi dulu. Ini gue nyalain dulu ya. A few moments later. Dan ini dia tampilan tampak depan dari Redmi Pad 2 9,7. Ini layarnya bener-bener layar yang simple ya. Ukurannya tuh enak banget di tangan dan ini layarnya cakep. Lu bisa lihat sendiri tuh kualitas warnanya. Wih, cakep banget. Ini layar 2K ya. Udah mantap. Kalau kita lihat di menu setting, terus kita masuk ke pilihan tampilan dan kecerahan ya. Di sini kita bisa lihat untuk layarnya sendiri, rasio menyegarkan layar di sini. Tuh, ada mode tinggi dan mode standar. Rekomendasinya defaultnya tuh di ini ya, di default di standar gini ya. Kalau kita pilih custom, rasio menyegarkan layar, artinya ada 60 Hz, 90 Hz hingga 120 Hz.
Misalnya kita coba di 120 Hz aja gitu, jadinya dia lebih smooth terus gitu ya. Tapi bakalan cepat habis sih baterainya kalau kayak gitu. Mendingan gue di standar aja ya. Mendingan di default aja. Kayak gini. Nah, terus untuk lihat about phone-nya nih, di sini tentang ponsel, kita bisa lihat dia tuh mau ada pembaruan lagi. Jadi ya emang salah satu yang paling rajin ya untuk ngasih software update. Ya walaupun nggak ke Android update-nya, tapi ke software update pembaruan buat mengatasi bug dan juga lain sebagainya. Termasuk sama security update. Dan emang belum ada informasi resmi sih tablet ini tuh bakalan dapat berapa kali Android update, berapa kali security update gitu, berapa tahun, belum ada informasinya. Dan untuk sektor suara sendiri dia tuh dual speaker ya kalau ngeliat grillnya kiri kanan gini. Sekarang kita cobain, kita lihat dia tuh untuk suaranya dia ada tuningan apa gitu. Suara, mode hening, efek suara kita lihat di sini. Dia suaranya Xiaomi Sound aja ya. Dia nggak punya Dolby Atmos, nggak ada DTS gitu. Dia pakainya Xiaomi Sound aja. Walaupun dual speaker, suaranya berasa kenceng, berasa stereo ya. Dan lumayan berasa tebal suaranya, nggak berasa cempreng. Sekarang untuk bagian sensor-sensornya nih, yang pasti tablet ini tuh nggak punya sensor stick jari ya. Untuk buka kunci layar, itu dia pakai pengenalan wajah atau pakai pola, pakai password, dan lain sebagainya. Nggak bisa pakai sidik jari. Nah, kalau untuk sensor NFC juga, tablet ini belum ada sensor NFC. Terus kita coba lihat ya, sensor dasar lainnya. Untuk sensor cahaya ada, sensor cahayanya tuh dia pakai kamera depan, jadi nggak akan responsif banget kayak pakai sensor cahaya beneran. Dia tuh pakai kamera depan buat kecerahan layar otomatisnya. Sementara kalau buat sensor magnetik nggak ada, jadi tablet ini nggak bisa fitur kompas dan gyroscope juga nggak ada di tablet ini. Sensor magnetik dan gyroscope ya wajar sih, emang nggak terlalu penting kalau di tablet. Tapi ini sensor cahayanya dia pakai kamera depan. Jadi bakalannya nggak akan responsif banget ya untuk mengenali kondisi ruangan terang atau gelapnya gitu. Ya kalau secara performa sih nggak beda jauh ya, mirip-mirip sama tablet-tablet yang pakai Helio G99, G100 ataupun G200. Ya karena tablet ini pakai chipset Snapdragon 6S Gen 2. Lo bisa lihat sendiri. Skor Antutunya sekitar 500 ribuan ya, kurang dikit di sini nih pada saat waktu gua tes kemarin. Kalau kita lihat lebih jauh lagi di sini, tablet ini tuh performanya cukup adem ya pada saat waktu gua tes benchmarking, dia mentok di 37 derajat aja pada saat proses benchmarking ini. Biasanya kan kalau yang panas-panas tuh di atas 40 derajat, ini cuma 37 derajat. Jadi ya lumayan adem ya, nggak panas di tangan. Sekarang kalau kita cobain main game kayak gimana, yuk kita coba. Kalau buat main game Mobile Legends, HP ini tuh bisa ya dipakai buat main dengan settingan grafis ultra dan frame rate-nya high. Dan seperti yang lo lihat ini, udah lumayan lancar, udah asik buat main. Buat push rank enak banget lah pokoknya. Walaupun yang lo lihat ini gue lagi main di mode brawl ya, biar cepet aja buat shooting doang soalnya. Sementara kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa disettingan grafis smooth ultra dan mentok di balance high. Dan yang lo lihat ini, gue pakai grafis smooth ultra. Itu lumayan lancar dan lumayan stabil. Ya, tapi sekali lagi, karena nggak punya gyroscope, jadi kalau buat nembak musuh, ngebidiknya manual. Intinya sih kalau buat main game casual udah enak lah. Kalau di sektor kameranya ya, tablet ini tuh bener-bener ya asal cukup aja ada gitu. Ya karena secara kombinasi ya, kamera utamanya tuh cuma 8 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya ini, yang di depan sini dia tuh cuma 5 megapiksel aja. Dan kayak gini nih untuk sampel hasil foto-foto kameranya. Yang menurut gue emang bener-bener berasa cukup aja. Kamera belakang buat foto-foto dokumen, sementara kamera depan ya buat... Untuk hasil perekaman video nih ya, pakai kamera depan kualitasnya kayak gini. Kondisinya dalam ruangan dengan cahaya yang cukup buat syuting. Dan hasilnya kayak gini, baik suara maupun gambarnya. Jadi kalau misalkan lo pakai buat meeting online, buat Zoom meeting, buat Google Meet gitu, kualitasnya ya bakalan kira-kira kayak gini. Ya intinya sih tablet Redmi Pad 2 9,7 inch ini tuh nyaman banget ya. Di genggaman tuh dia nggak terlalu gede. Dan juga nggak terlalu kecil kayak tablet yang 8 inch. Ini tuh berasa pas banget ukurannya 9,7 inch ini. Terus dia juga nggak berasa berat di genggaman. Dan dipakai lama juga nggak pakai panas ya, cuma anget biasa aja. Ya kalau misalkan harganya cuma 2 juta tipis, ini recommended sih buat dibeli. Selama lo cari tablet yang nggak butuh internet 4G. Kalau internet Wi-Fi, ini udah cukup banget. Dan segitu aja videonya. Menurut lo gimana? Redmi Pad 2 9,7 inch nih. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 464. Harganya 4 kali lipat. Harganya lumayan 2 juta. Pada mahal semua sekarang.
Menarik sih.